harus bisa ratusan pasal. Oke, ya saudara tetap bersama kami dalam program Saling Silang. Saya sekarang ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Firdaus. Pak Firdaus, kalau kita lihat bahwa sebenarnya Perpres ini dibuat adalah untuk menjaga agar investasi masuk ke Indonesia. Namun apa yang menjadi temuan dari Pak Said Iqbal rupanya tidak semudah itu. Di lapangan banyak juga tenaga buruh kasar sudah masuk. Ya. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya. Jadi yang pertama, kalau kita kembali lagi ke Perpresnya sendiri, ya tadi saya mau merespon dulu begini. Ada pasal yang itu tetap konsisten sama. Ada di undang-undang, ada di tahun 2014 dan ada di 2018, yaitu pasal 4. Esensinya apa? Bahwa sebelum kita menggunakan tenaga kerja asing, kita harus mengutamakan dulu tenaga kerja dalam negeri. Itu idealnya tidak seperti berubah. itu. Betul. Jadi memang itu tetap tercantum di 2014 dan dipertahankan di 2018 dalam pasal yang sama, ayat yang sama. Pasal 4 ayat 1. Apa artinya? Kalau nanti kita mau mengimplementasikan ke peraturan yang lebih rendah, katakanlah permen, ini harus dikawal. Yang namanya pengertian mengutamakan pekerja di dalam negeri tadi itu seperti apa? Apakah seperti yang dicontohkan oleh Pak Iqbal tadi, bahwa betul nggak? Bahkan pasal tadi saya sampaikan pasal 1 ayat 2 yang tidak ada sebelumnya, yang kemudian ada di 2018, itu sebetulnya esensinya bagus. Bahwa penggunaan tenaga kerja asing harus memperhatikan kondisi di dalam negeri, kondisi pasar tenaga kerja di dalam negeri. Kalau sekarang misalnya kita memang oversupply untuk level yang unskilled worker, kita banyak nih, kata Mas Iqbal. Tapi kemudian dari Cina dimasukkan, disuruh mengisi, yang tadi tukang batu dan sebagainya. Berarti kan bertentangan dengan pasal 2 ayat, ayat 2 pasal 1 tadi. Jadi kan... Jadi buat apa ada Perpres? Tidak, buat apa Perpresnya? Perpres itu yang awalnya tidak diatur, sekarang menjadi diatur. Jadi kalau saya melihat, Perpres itself no problem. Tapi nanti apakah permen bisa mengewejantahkan esensi dari isi ayat-ayat tadi, sehingga yang dikhawatirkan Mas Iqbal itu tidak terjadi. Kan nanti yang penting kan pengawasan, monitoring dan sebagainya kan. Contoh Vitas kan tidak disebutkan secara eksplisit di 2014. Di 2018 disebutkan. Nah, ini benar nggak mau dilaksanakan? Sehingga tadi kata Mas Iqbal, kalau orang itu, ya ini kan kita juga berbarengan, kan mau memasukkan wisatawan sebanyak-banyaknya dari Cina. Ya karena memang mereka kemana-mana gitu ya, meskipun mereka tergolong wisatawan yang pelit ya. Tapi kalau jumlahnya banyak juga, walaupun pelit juga jadi banyak juga ya. Nah, akan ada pemasukan. tapi tadi ada khawatiran, setelah itu dia stay di sini. Kerja. Ya betul. Ya kayak stay. bukan mereka saja ya, kita juga mengalami itu untuk kita misalnya di Malaysia, ya kan? Ini sama kasusnya kan. Nah, jadi bagaimana ini bisa diantisipasi? Salah satunya kuncinya kan visa. Vitas. Nah, apakah betul nanti dengan permen, kemudian dengan nanti pengawasan ini bisa apa tadi yang kekhawatiran Mas Iqbal itu sehingga tidak terjadi gitu. Oke, saya berbicara tertarik dengan kata-kata pengawasan. Kalau tadi kita mendengarkan dari Pak Said, kemudian Bu Irma dan juga Pak Firdaus, banyak yang rupanya kita agak kedodoran di masalah pengawasan. Sebenarnya pemerintah sendiri untuk pengawasan punya badan khusus atau punya fungsi khusus untuk melakukan pengawasan, Pak? Ya tentu, kita punya Dirjen itu punya sendiri, namanya Dirjen Pengawasan. Jadi sampai sekuat apa, sebanyak apa? Karena kan kalau kita lihat pasti banyak perusahaan asing yang masuk. Ya, misalnya tahun lalu saya pertemuan dengan teman-teman ILO di Jakarta, kebetulan Dirjen yang pengawasan baru ya, itu sengaja diambil dari TNI. Polisi. Nah, polisi. Oke. Ya, polisi ya. Jadi itu kenapa? Supaya memang betul-betul tadi apa yang disampaikan misalnya kan ya, apakah itu misalnya memang ada tenaga kerja kita yang tidak melakukan misalnya K3 dengan baik di pabriknya dan sebagainya, itu kan nggak gampang. Nah, jadi memang the point adalah kalau tadi misalnya orang yang tidak punya visa, terus dia kemudian bisa stay longer gitu ya di satu daerah gitu, kemudian dia bahkan dia bisa bekerja, ya itu memang harus ditindak. Oke, saya ingin dengar kalau sedikit masalah pengawasan, temuan dari Mas Said Iqbal, apakah polisi kemudian satuan-satuan itu bertugas dengan baik? Otonomi daerah itu pengawasan tidak lagi punya kekuasaan yang kuat karena dinas pengawasan provinsi, sekarang di provinsi ya, udah ditarik di provinsi, apalagi rentang kendalinya terhadap beberapa kabupaten yang kota yang jauh agak sulit. Kalau saya lebih menyoroti pada sistemnya. Jadi kalau sistemnya dibuat dengan dari awal punya daya tangkal yang kuat, sehingga pasti semua posisi ada penyimpangan. Soal kita tadi permen yang khawatir, jangankan Perpres yang kemudian Pak Firdaus bilang menunggu permennya bisa
menjaga pengawasan yang kuat atau enggak. Yang ada sekarang saya nggak percaya kok. Kami nggak percaya. Bahasa Indonesia kewajiban Sebentar, jadi Pak dia Said, dihapus. sebentar, Pak Said Kemudian yang nggak kedua percaya dong adalah, dengan Menteri Tenaga Kerja ya? sangat. Pak Irman mancingnya luar biasa. Oke. Sangat kalau saya. Gimana Jadi, Mas? satu, bahasa Indonesia, kemampuan bahasa Indonesia dihapus. Wong TKI kita menjadi TKW saja, belajar bahasa Arab. Ini suruh ajar supaya nggak salah dalam berakulturasi itu. Yang kedua, artinya Anda menganggap bahwa upaya untuk akulturasi budaya di sini tidak akan terjadi. Karena memang secara politik sistem sudah dirancang desainnya itu mendatangkan tenaga kerja kasar, kemudian mereka bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan investasi dari Cina dan nggak ada manfaat. Kan investasi tujuannya apa sih? PDB kan, PDB meningkat. Di samping government expenditure, konsumsi dan net export. PDB meningkat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Nah, mengurangi angka penganggurannya bagaimana? Kalau buruh kasar diisi oleh negara yang berasal dari investasi itu. Secara ilmu ekonomi aja udah gugur. Nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung deh apa yang dia pikir. Nah, kemudian tentang transfer of job dan transfer of knowledge. Bagaimana seorang supir forklift dari Cina mau transfer of job kepada supir forklift Indonesia? Nggak mungkin. Terus apa itu tukang batu mau transfer of knowledge, nih cara membuat batu, lebih jago tukang batu dari Purwakarta mungkin. Hal simpel yang seharusnya yang harusnya presiden lebih peduli. Bukan dengan alasan memudahkan investasi, kemudian keluarlah perpres yang baru untuk, kalau benar terminologi itu ya, kan ini perlu perdebatan tadi katanya. Kalau benar terminologi itu adalah untuk mempermudah untuk tenaga kerja asing karena ingin investasi juga dipermudah, itu cara berpikir yang rancu, keliru. Yang perlu dilakukan justru memberikan tingkat perlindungan yang tepat agar buruh-buruh kasar, unskilled workers yang tingkat pendidikan kita pekerja kalau nggak salah 70% SMP ke bawah ya, Mbak Irma, secara demografi. Itu yang dijaga sehingga mereka jangan bicara bersaing. Tugas negara menyediakan lapangan pekerjaan. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perintah konstitusi. Tentang masih 70% SMP ke bawah, ya tugas pemerintah. Wajib belajar naikin 9 tahun, kalau perlu sampai 12 tahun sekarang. Tidak dengan cara instan yang tidak cara instan, ngundang investasi, ikut buruh kasar. Nah, coba lihat, persoalan. Sekarang kan dibiarin orang bertarungnya. Begitu investasi Cina masuk, perpres dibuat, toh PHK di mana-mana terjadi. 2018 catatan kami hampir 50.000 loh. 2017 3 kali gelombang PHK, otomotif, pertambangan, tekstil dan farmasi 157.000, walaupun itu disangkal oleh menteri karena itu anggota kami. Harusnya itu yang dilakukan dengan masuknya investasi. Anda kemudian coba lihat bagaimana setelah orang ter-PHK bertarung sendiri jadi Gojek, Grab, Uber, terus nggak dilindungi oleh negara, nggak ada aturan. Mereka seenak-enaknya aja bikin aturan, si aplikator Pak Nadiem Makarim, Anthony Tan, Grab, seenak-enaknya. Nah, itu yang menurut kami seharusnya. Persoalan investasi yang masuk ke Indonesia, ya kita dukung. Tapi pada persoalan lain tentang tenaga kerja asing, kemudian kalau benar terminologi dipermudah hanya untuk mengundang investasi, nggak nyambung. Baik. Ada persoalan lebih penting, menjaga agar tenaga kerja lokal, khususnya buruh kasar unskilled workers, bisa masuk dalam lapangan pekerjaan ketika datangnya investasi. Baik. Ada data yang mengatakan pada tahun 2016 ada 74.813 tenaga kerja asing yang berkarya di Indonesia, dan pada akhir Maret rupanya sudah naik sampai sekitar 70%, sampai sekitar 126.000 orang. Apa dampaknya? Mungkin Mas Said Iqbal nanti juga bisa bercerita, dan juga Pak Refrizal, apa sebenarnya dampaknya? Karena jumlahnya dikatakan ini adalah jumlah terbesar yang ada selama ini. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang.